Oke, selamat sore nih ya. Selamat sore Pak Ganes. Apa kabar? Selamat sore Coach Ricky. Ya, saya sedang berada di Persija Academy dan terima kasih buat Anda semua yang terus support Ricky Nelson Coaching. Sebelum kita mulai bicara, saya memohon, bukan memohon. Bagi Anda yang suka video ini, jangan lupa biasa itu ada subscribe, ada like, ada komen, dan segala macam. Boleh Anda share. Semoga pembicaraan saya dengan Pak Ganesa sebentar bisa memberikan inspirasi untuk Anda semua. Oke, sore ini saya sedang di Persija Academy, di mana Persija Academy berada di kawasan Sawangan. Ada Anda mungkin ada tahu ada satu lapangan sintetis besar ukuran FIFA dan juga beberapa fasilitas yang lain. Nah, saya dengan Pak Ganesa sebagai seorang direktur akademi dari Persija, Direktur pengembangan dari Persija. Nah, Pak Ganes bisa cerita sedikit kenapa akhirnya Persija ini mulai dari tahun 2020 atau 2019 ya. Selain mulai ada EPA, ada Elite Pro Academy, dan sekarang sepertinya di tim Liga 1 Persija merupakan salah satu yang sangat serius dengan usia muda. Apa latar belakangnya? Ya, jadi mungkin sedikit perkenalan. Kami di Persija Development. Persija Development, oke. Ya, Persija Development itu basically mengurusi semua hal di luar tim utama. Ya. Ya. Jadi yang ada di bawah kita itu ada Elite Pro Academy. Ya. Kemudian kita ada Academy Boarding School. Boarding School, oke. Yang ketiga ada Persija Soccer School. Yang keempat kita ada Persija Grassroots. Oke. Jadi sebenarnya sangat simpel. Ya. Sepak bola prestasi, sepak bola profesional, Ya. harus ditopang oleh sepak bola usia muda, sepak bola grassroots yang basisnya adalah partisipasi. Oke, Di mana semakin banyak yang berpartisipasi, maka fondasinya akan semakin kuat. Oke. Jadi yang kita butuhkan adalah numbers. Yang kita Jumlah. butuhkan adalah jumlah. Oke. Semakin banyak yang berpartisipasi, berarti semakin banyak yang main bola, Ya. berarti semakin kuat kita punya fondasi untuk nanti kita mengikuti atau menjalankan program elite development-nya kita. Jadi inilah kenapa Persija mau membangun ini. Jadi yang kita bangun adalah boarding school dan soccer school-nya kita. Ini adalah program yang sebenarnya program yang komplementer atau suplementer untuk teman-teman sekolah sepak bola. Oke. Jadi ini yang mungkin di forum ini saya juga ingin cerita bahwa program boarding school-nya kita dan program soccer school-nya kita tidak ingin head to head dengan sekolah sepak bola. Justru, tidak berkompetitor lah ya. Ya, justru kita ini menjadi program pelengkap dan penunjang dari sekolah sepak bola. Karena apa? Karena kami tidak akan ikut kompetisi-kompetisi usia muda yang reguler. Kita akan fokusnya ke individual development, mempersiapkan pemain ini untuk ke jenjang yang lebih tinggi. Di samping itu, pemain ini bisa terus berlatih di SSB-nya. Mungkin kalau di SSB-nya lebih fokus untuk mengikuti kompetisi. Dan pemain ini juga bisa belajar melalui kompetisi yang diikuti di SSB-nya. Jadi program ini sekali lagi ini adalah program yang sifatnya melengkapi atau komplementer untuk individual development pemain-pemain ini di luar latihan-latihan SSB-nya. Yang pasti dari tadi disebutkan ada Elite Pro Academy, ada boarding school, ada soccer school, ada grassroots. Nah, sebenarnya dari struktur yang sudah dibangun ini targetnya dalam 5 tahun ke depan ini apa dari struktur yang ini yang sudah dibangun? Targetnya sudah pasti kita punya moto adalah menuju tim utama. Oke, menuju tim utama. Jadi itu target besarnya adalah bagaimana mencetak pemain untuk menuju tim utama. Tapi ada target antaranya, di mana yang paling penting tadi kita bicara soal angka partisipasi. Ya, angka partisipasi. Jadi targetnya adalah kita kepengen sebisa mungkin semua warga Jakarta yang belum main bola itu jadi main bola. Ya kan? Yang sudah main bola jangan berhenti main bola, tapi dia tetap main bola. Iya, betul. Gitu. Nah, yang tetap main bola ini akan ada yang kemudian naik level ke program elit untuk menjadi pemain elit dan akan menjadi pemain tim utama nantinya. Seleksi dari proses itu. Nah, ini kan terus. Ya, makanya tentunya kalau misalnya
di fondasinya tadi. Yang main tadi bola 1.000 orang sama yang main bola 10.000 orang tentu beda. Pasti beda. Karena kalau kita memilih 20 orang dari 10.000 orang yang main bola, Ya, sama kita milih 20 orang dari cuman 100 orang yang main bola, kualitasnya akan jauh akan lain berbeda. Oke. Jadi sasaran antaranya kalau kita ngomong Persija Development adalah meningkatkan angka partisipasi. Jadi kita mau mempromosikan sepak bola Ya. dan mau mempromosikan Persija. Oke, sekarang kan kita tahu masih dalam situasi pandemi seperti ini. Nah, itu sebuah target yang coba ditaruh oleh Persija gitu. Nah, bagaimana sekarang Persija menjalani dengan situasi ini? Ada apa yang disiasati dibikin menanggapi numbers dan segala macam itu? Jadi gini, nomor satu, memang ini situasi sedang pandemi. Ya. Tetapi perlu diingat bahwa salah satu hal yang bisa membantu untuk menekan laju angka COVID-19 ini adalah dengan meningkatkan imunitas. Betul. Dan semua banyak udah literatur, riset-riset, bahkan juga himbauan-himbauan dari banyak pihak bahwa olahraga menjadi salah satu hal yang paling penting. Ya. Jadi 3M itu hal yang harus wajib, ya kan? Tapi kita juga harus tambah lagi gitu. Satu lagi yang namanya S. Apa itu S? Ya sepak bola. Sepak bola. Gitu. Oke. Bagaimana anak-anak ini, semua anak-anak di Jakarta bahkan di seluruh Indonesia bisa tetap Bermain sepak bola ya? bermain sepak bola Ya. supaya sehat. Supaya sehat. Betul. Bermain sepak bola dengan tetap menjaga kesehatan. Jadi itu yang menjadi ide besarnya dari menjalankan kegiatan sepak bola di masa pandemi. Karena hidup harus tetap berputar, Ya. aktivitas harus tetap berjalan, ya kan? Tinggal bagaimana kita harus lebih teliti, kita harus lebih seksama di dalam menjaga protokol, dan olahraga ini sendiri dalam hal ini sepak bola juga menjadi bagian yang menunjang justru protokol kesehatan itu sendiri. Nah, sekarang kita lihat bahwa dengan adanya pandemi ada satu kompetisi atau kompetisi berhenti lah ya. Kompetisi berhenti, dengan demikian atau otomatis ada usia-usia yang hilang di tahun 2020 ini atau yang kemarin ya, masuk ke 21. Ini efek atau dampak dari pemain yang tidak berkompetisi dalam setahun ini bagaimana kira-kira? Jadi ini sebenarnya kita pernah mengalami situasi yang serupa ya. Ya. Ketika 2014 atau 2015? 2015 ya, dihukum FIFA. 2015 kita di-ban oleh FIFA. Ya. Gitu. Kita bilangnya the lost generation ya, karena ada generasi-generasi yang kehilangan wadah berkompetisi sehingga ya kehilangan momentum, akhirnya mungkin beralih profesi ke profesi yang lain dan seterusnya. Ya. Jadi ini juga kekhawatiran yang sama akan terjadi juga di masa sekarang ini, dan kekhawatiran ini juga mungkin kekhawatirannya Mas Menteri juga, Pak Nadiem selaku Mendikbud, di mana anak-anak ini harus nggak sekolah. Ya, hampir setahun ini ya. Hampir setahun lebih gitu. Betul. Ya. Akan ada juga the lost generation, akan ada generasi-generasi yang tanda kutip mungkin tingkat literasinya akan berbeda dengan yang biasanya. Betul. Gitu. Jadi ini juga menjadi suatu ancaman untuk sepak bola, sama seperti di pendidikan formal. Untuk itu kita tidak mau saling menyalahkan, kita tidak mau ribut-ribut. Yang penting sekarang kita gimana caranya bergandengan tangan, terutama kita seluruh insan sepak bola, untuk mengkampanyekan bahwa tadi bagaimana sepak bola harus tetap jalan, memastikan anak-anak Indonesia bisa tetap bermain bola dengan sehat dan untuk sehat. Dengan sehat dan untuk sehat. Okay. Jadi ini yang kita harus mulai bangun. Betul. Gitu. Bagaimana ini merupakan suatu sebenarnya kebijakan-kebijakan preventif sebenarnya. Gitu. Tinggal nanti ada hal-hal yang memang harus disesuaikan, pengaturan-pengaturan sehingga olahraganya dapat, sehatnya dapat, ya kan?
tapi juga tidak mengganggu ketertiban umum di dalam hal kaitannya dengan pandemi. Oke, sekarang kita ambil kasus Persija sekarang ya. Kita tahu kita sekarang setahun tidak punya kompetisi dan otomatis tadi kita ada lost generation, terus akhirnya sedangkan kita bandingkan negara lain, mereka tetap berjalan kompetisinya secara youth-nya juga ada dan ya secara berjenjang hanya tanpa penonton dengan protokol kesehatan yang cukup ketat. Kalau sekarang Persija, bagaimana cara Persija untuk mengejar ketertinggalan dengan tidak ada kompetisi pemain-pemain muda ini dengan negara lain tanda kutip yang kompetisi tetap jalan gitu. Secara teknis ini sebenarnya apa yang mau dibangun dan untuk tetap kejar mereka gitu? Yang pertama tadi kembali lagi bahwa kita mau semua anak-anak Indonesia bisa tetap bermain sepak bola dengan sehat dan untuk sehat. Oke. Terus caranya seperti apa? Caranya yang kita lakukan ada beberapa inovasi yang kita coba lakukan. Di antaranya misalnya kalau untuk Elite Pro akademinya kita sendiri, kita punya dari mulai 16, 18 sampai 20, kita punya ada sekitar 70 pemain. 70 pemain, oke. 70 pemain ini kita bagi menjadi 5 small group. Oke, 5. Kenapa kok small group? Karena kita latihannya nggak bisa normal. Latihannya harus small group dengan jumlah orang terbatas. Satu session latihan itu hanya diikuti oleh mungkin 15 pemain, 14 pemain, paling banyak, gitu. Kemudian small group ini kita buatkan yang namanya LIM2, Liga Internal menuju tim utama. Oh, Liga Internal menuju tim utama. Oke. Ya, jadi kita, ini Liga Internal ya? Iya, kita membuat Liga Internal. Oke. Jadi pemainnya 16, 18, 20 kita mix. Oke. Supaya berimbang. Kita mix, kemudian kita buatkan Liga Internal. Jadi setiap pekan mereka tetap bermain, gitu. Jadi ini adalah salah satu cara kita untuk bisa tetap menjaga mood berlatih, kemudian competitiveness, mood berkompetisi satu sama lain di antara mereka, dan harapannya meskipun tidak akan bisa lebih ideal karena kalau kita main lawan Persib Bandung, lawan PSIS Semarang, lawan Arema, mungkin akan secara motivasi jelas akan lebih kompetitif, juga akan lebih tinggi gitu. Tapi dalam kondisi sekarang ini yang kita coba lakukan dan kita coba bangun, dan harapannya teman-teman dari klub lain juga melakukan hal yang sama, dan saya yakin mereka juga, karena saya masih banyak komunikasi dengan teman-teman dari klub lain, mereka juga melakukan hal-hal yang hampir mirip. Tentunya dengan cara yang berbeda, tapi juga dengan metode yang menyesuaikan kondisi setempat. Gitu. Jadi itu salah satu contoh. Di samping itu kita juga mencoba membuat kegiatan-kegiatan. Kita juga sedang meng-create yang namanya Young Tiger League. Young Tiger League, Jadi ini adalah liga untuk anak-anak, ya kan, usia 10, 12, 14. Ini supaya menjadi kesinambungan jenjang, mempersiapkan pemain sebelum dia masuk ke under 16. Kita siapkan dulu wadahnya di 14, di 12, dan di 10. Jadi ini menjadi satu rangkaian. Pesertanya siapa? Pesertanya adalah teman-teman SSB. Karena mereka lah selama ini pahlawannya kita. Betul. Karena kita klub profesional selama ini banyak ngambil pemain dari SSB. Gitu, dan tanpa mereka kita bukan apa-apa. Sulit buat gitu. Jadi kita ingin merangkul mereka, ya kan? Kita akan buat kemitraan dengan mereka. Mereka kita kasih wadah, nanti pemainnya yang bagus akan bisa kita ambil. Dan satu hal ini yang paling penting, yang mungkin selama ini teman-teman SSB ini kalau sama klub profesional itu benci tapi rindu. Kenapa benci tapi rindu? Coach Ricky punya SSB juga pasti sama, benci tapi rindu. Bencinya apa? Pemainnya diambil. Betul. Diambil, begitu pemainnya jadi hebat, pemainnya jadi sukses. Habis itu SSB nggak dapat apa-apa. Betul. Gitu. Tapi juga Coach Ricky rindu juga. Kenapa? Karena Coach Ricky di satu sisi bangga juga. Betul. Kalau pemainnya bisa diambil oleh klub profesional. Seperti itu. Nah, saya dalam kesempatan ini, ya kan, saya mau minta maaf. Selama ini kita punya dosa masa lalu. Ya kan, di tahun-tahun sebelumnya kami harus mengakui kami melakukan itu, ngambil. Betul. SSB-nya kita lupain. Ya kan, jadi saya mau minta maaf. Tapi mulai
2021 kita buka lembaran baru. Oke. Persija ingin berubah. Oke. Gitu. Jadi Persija ingin berbagi Oke. sekarang. Apa itu konkretnya? Konkretnya setiap pemain yang kita ambil nanti dari SSB, kita akan buatkan kontrak tripartit. Oh, ada orang ketiganya ya. Jadi tripartitnya yang ketiga adalah sekolah sepak bola. Oh, SSB-nya. Jadi kita Tapi kan problemnya kalau di SSB-nya banyak gimana tuh? Kenapa? Itu, kalau SSB-nya banyak? nanti akan kita atur formulasinya. Gitu. Iya, Ya kan? Banyak pemain yang 1000 bendera Ya, itu maksudnya itu. Jadi dia Ya, kesini itu kesana, tentunya kesini, kesana. secara internal harus mereka diselesaikan dulu. Betul. Gitu. Oke. Tapi kita akan libatkan SSB-nya yang jelas. Ya. Kita tidak melupakan mereka. Dan kalau pemain ini nanti jadi, kita akan memberikan kompensasi pembinaan Iya. yang mungkin kalau nilainya itu besar kecil itu relatif. Tapi menurut saya nilai ini cukup menarik untuk SSB untuk memberikan semangat. Jadi kita bisa akan memberikan kompensasi yang minimal ketika pemain ini berhasil bisa minimal sampai 10 sampai 50 juta Oke. per pemain per SSB. Jadi kalau SSB-nya Coach Ricky bisa ada 5 pemain yang jadi ya tinggal dikali aja Betul. gitu. Itu Ya akan kan? sangat membantu sebuah SSB kan gitu. Harapannya SSB-nya bisa bayar pelatih lebih bagus, Ya, lebih sewa semangat lah ya. lapangan lagi, Oke. beli bola lebih banyak, Betul. sehingga makin berkualitas lagi pembinaannya. Ya. Kalau makin berkualitas Persija dapat pemain lagi. Betul. Jadi ini Siklus, ya? simbiosis mutualisme yang kita coba bangun. Jadi harapannya untuk teman-teman SSB ayo bergabung dengan program kemitraan Persija. Persija, ya kan? Bisa ikut yang Tiger League supaya pemainnya juga dipantau. Ya. Dan saya sudah clear, sudah menjadi keputusan di BOD bahwa mulai 2021 ini kebijakannya kita tidak akan meninggalkan teman-teman SSB. Jadi kita doakan ini kerjasamanya bisa lancar dan memberi manfaat untuk sepak bola usia muda kita. Artinya saya pikir ini berita bagus. Semoga dengan Persija sudah mulai ini, berarti klub-klub yang lain juga ya mudah-mudahan ya kan. Jadi sebuah iklim yang bagus maksudnya. Jadi kalau klub semua juga melakukan hal yang sama, ini akan bagus ini grassroots-nya. Mereka akan sangat semangat untuk mencetak pemain untuk klub-klub juga. Oke. Gitu. Nah sekarang Tapi sebagai orang Persija sih kalau bisa pemain yang bagus-bagus kasihnya ke Persija aja. Oh gitu. iya Jangan ke maksudnya klub yang lain. Tapi kan pasti ada kuotanya maksudnya. Iya. Nah, sekarang Jadi Coach Ricky kalau punya pemain bagus teleponnya udah tahu ya. Oh, udah tahu. Jangan telepon ke klub yang lain. Nah, sekarang apa yang membedakan filosofi teknis ya ini? Akademi dari Persija dengan klub yang lain? Atau kita nggak usah bedakan klub yang lain. Apa sih filosofi yang coba dibangun oleh Persija Akademi ini dari struktur yang ada? Filosofi apa yang mau dibangun kepada semua pemain ini? Kalau kita ngomong filosofi apa, filosofinya sangat clear bahwa kita mau mencetak pemain menuju tim utama. Oke. Karena tagline-nya kita adalah menuju tim utama. Oke. Oke. Nah, terus apa itu atributnya? Kita punya yang namanya Persija Code 90. Code 90, oke. Ya, Persija itu sebenarnya adalah singkatan. Persnya itu personality, I-nya intelligent, J-nya joyful, A-nya attitude. Oke. Jadi Persija ini aspek humanismenya yang kita tonjolkan. Iya. Jadi kamu akan jadi pemain sepak bola yang bagus kalau kamu menjadi manusia yang bagus. Iya. Kalau kamu jadi manusia yang lebih bagus, kamu akan jadi pemain sepak bola yang lebih bagus. Itu dia. Jadi personality, kepribadiannya harus tangguh, harus punya integritas. Intelligent, pemainnya harus cerdas, bisa mengatasi berbagai macam persoalan di dalam kehidupan ini. Joyful, ini yang paling penting, harus selalu bergembira dan antusias di dalam menjalani kehidupan. Dan attitude, harus selalu punya sikap yang positif. Terus kemudian kita punya Code 90. Code 90 ini baru ngomong sepak bola. Code 90 itu C-nya itu communication. Ya. Bagaimana dia melihat kawannya, melihat lawannya, melihat ruangan, melihat situasi, berinteraksi dengan sekitarnya. Kemudian D-nya adalah decision making. Oke. Bagaimana pemain ini berdasarkan apa yang dia sudah lihat, diambil keputusan yang baik. Kemudian E-nya adalah eksekusi. Bagaimana apa yang dia udah putuskan bisa dia eksekusi sesuai dengan keputusannya. Dan proses ini harus dia lakukan selama 90 menit. Makanya namanya Code 90. Oke. Buat kami, pemain yang memenuhi persyaratan Persija Code 90 ini adalah pemain-pemain yang bisa eksis di tim utama.
Jadi berarti ada profil tersendiri yang diinginkan oleh Ya, profil itu kita namakan dengan Persija Code 90. Persija Code 90. Jadi ya artinya pemain dengan datang ke Persija ya dia harus menyesuaikan diri dengan filosofi tersebut ya, pasti kan? Mungkin boleh dikatakan bahwa filosofi yang kami create ini mungkin filosofi yang sangat dasar ya. Oh, dasar. Saya rasa semua setuju kalau mau datang ke klub manapun pasti pemain harus punya kepribadian yang bagus. Baik, betul. Pemain harus punya sikap yang bagus, harus punya kecerdasan, harus punya kegembiraan. Oke. Saya pikir itu nilai-nilai yang universal ya. Ya. Gitu. Cuman di kita itu kita rumuskan dan kita tonjolkan dan kita kedepankan. Artinya ini sebagai checklistnya kita. Oke. Kamu kalau latihannya datangnya sering terlambat, mungkin kamu peralatan latihannya ada yang sering ketinggalan. Ini berarti ada persyaratan tadi yang tidak terpenuhi. Iya, betul. Gitu. Nah, ini hal-hal yang menurut Dasar saya, ya. Oke. Dasar dan pada akhirnya simple. Kalau hal-hal yang dasar ini bisa terpenuhi, mereka bisa ke tim utama. Betul. Gitu. Oke, sekarang kita dari Persija menuju ke apa yang terjadi di tahun 2021 ini yang harusnya dilaksanakan. Bicara soal World Cup Under 20, di mana FIFA akhirnya membatalkan Under World Cup 20 ini menjadi atau ditunda ke tahun 2023. Sebenarnya ini apa dengan tim yang sudah dipersiapkan TC bersama dan Sintayong? Mungkin Coach Ganesha bisa sedikit cerita kenapa akhirnya bagaimana ini dengan kondisi timnas dan bagaimana planning mereka nih kira-kira aja. Kita tidak tahu, kita nggak ketemu dengan Sintayong. Ini tapi kira-kira kita membaca. Nah, jadi gini, nomor satu udah pastilah semua pihak pasti kan kepengen ada sepak bola. Betul. Dan semua pihak juga kepengen ya World Cup tetap sesuai rencana kan gitu. Tetapi kan memang kita juga harus melihat ada kadang-kadang di dalam hidup ini ada hal-hal yang lebih penting daripada sepak bola itu sendiri. Dan FIFA sudah mengambil keputusan bahwa ada hal-hal yang lebih penting dari sekedar Piala Dunia dilakukan tahun ini. Betul. Gitu. Itu keputusannya kita harus hormati. Dan kita sebagai manusia nih, apalagi nih kita orang Indonesia punya budaya yang sangat bagus yaitu selama ini kita selalu bersyukur. Jadi kita harus bersyukur bahwa FIFA mengambil keputusan ini. Ya kan. Nah, bersyukur yang kedua apa? Bersyukur yang kedua adalah kita jadi punya waktu lebih banyak. Oke. Gitu ya. Betul. Kita jadi punya waktu lebih banyak untuk merencanakan. Ya kan, berpikir, bertukar pikiran satu sama lain, bersinergi, kolaborasi untuk merumuskan sesuatu yang mungkin lebih baik, lebih bagus, lebih tajam, dan akhirnya nanti bisa dilaksanakan lebih optimal dan nanti harapannya hasilnya lebih bagus. Okay. Karena mungkin kalau kemarin saya nggak tahu, mungkin kita baru diumumkan itu mungkin 2 tahun atau kurang lebih mungkin akhir 2019 kita diumumkan kita jadi tuan rumah gitu. Artinya kita cuma punya waktu 2020 2021 mungkin hanya 1 tahun setengah sampai 2 tahun gitu. Dan 1 tahun kemarin ya boleh dibilang nggak banyak yang bisa dilakukan gitu kan. Nah, harapannya ini sekarang ada waktu 2021 ini kita punya 1 tahun. Masih Januari sekarang. 2022 masih punya ada 1 tahun, 2 tahun. Dan 2023 mungkin ada setengah tahun. Berarti ada 2,5 tahun. Nah, ekstra 1 tahun ini buat saya luar biasa nih. Gitu. Ini harus jadi satu advantage yang kita manfaatkan. Apa itu yang bisa dimanfaatkan? Saya melihatnya ada selalu dua hal. Gitu. Hal yang pertama kita ngomong dari kacamata elite development. Berarti kita ngomongin persiapan timnya, dan juga pemain-pemainnya yang akan berlaga di Piala Dunia. Betul, ya kan. Yang kedua kita bicara soal yang tadi grassroots development. Bagaimana kita meningkatkan jumlah orang yang main bola, promosi permainan sepak bola itu sendiri, supaya yang main bola ini makin banyak. Nah, nomor 1 yang paling penting harus ada perubahan mindset. Jangan World Cup
U20 ini dijadikan tujuan akhir. Oh, oke. Mindsetnya harus berubah. Ya, jangan ini dijadikan tujuan akhir. Karena kalau ini dijadikan tujuan akhir, Ya. nanti kita mempersiapkannya cuman ya udah 2,5 tahun ini kita Setelah melakukan sesuatu. Habis itu kita juga nggak punya konsep apapun, Iya, iya, iya. gitu. Jadi kita harus mengubah mindset bahwa Piala Dunia U20 ini bukan tujuan akhir, tapi ini justru adalah lompatan awal. Oke. Gitu, lompatan awal. Apa yang kita bisa manfaatkan dengan ada lompatan awal? Dengan adanya World Cup, ya kan, untuk tadi sepak bola grassroots, Ya. ini kan gairah. Betul. Dengan adanya World Cup ini gairah. Anak-anak dari mulai umur 5 tahun, 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, kalau bisa nih, mulai dari sekarang ini sampai nanti World Cup-nya ini, tiap hari pokoknya ngomonginnya di TV, di radio, di sosmed, semua. Tentang Piala Dunia. Pokoknya tentang Piala Dunia sepak bola, Piala oke. Dunia sepak bola, Piala Dunia sepak bola, Piala Dunia sepak bola. Kalau bisa sekarang mungkin sekolah belum jalan. Ya. Kalau bisa bagi-bagi deh tuh bola-bola, mungkin yang bola-bola kecil. Anak-anak semua di tiap rumah kirimin tuh Bola. bola, mungkin kirimin ada bola, ada cones, ada paket. Nanti dibikinin program instruksional mungkin lewat YouTube atau apa. Pokoknya tiap hari kita main bola. Iya. Main bola di dalam kamar, main bola di depan rumah, main bola di pekarangan. Pokoknya kita bikin demam. Kampanye tentang sepak bola ya, kampanye. Iya kan? Oke. Kita nggak boleh kalah sama virus corona, Iya, itu. ya kan? Virus main bola harus kita sebarkan. Sabarkan, oke. Iya. Pokoknya kita sebarkan tuh, ya kan? Jadi semuanya kalau bisa demam sepak bola. Dia sepak bola, betul. Gitu. Terus kita galakan. Kalau bisa tadi yang belum main bola jadi main bola. Jadi main bola, iya. Yang main bola jadi lebih rajin lagi main bolanya. Gitu. Ini yang kita bangun numbers. Kenapa? Kita tahu sepak bola ini kalau kita ngomong prestasi, itu kita nggak ngomong junior. Iya. Kita ngomong sepak bola itu prestasi adalah tim nasional senior. Senior, betul. Gitu. Nah, tim nasional senior kita kepengen. Sekarang memang kita tertinggal, kita berat. Tapi kita kepengen dong nanti 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, ya dibuatlah plannya. Iya, dari Mau 10 sekarang. tahun, mau 20 tahun, mau 30 tahun, Iya. jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang dibuat. Kita kepengen kan berprestasi tim nasional kita. Piala Asia, main di Piala Dunia, Betul. kan gitu. Nah, pemain-pemainnya siapa? Pemain-pemainnya mungkin pemain-pemain yang sekarang ini. Sekarang ini. Yang sekarang ini mungkin kita bagi-bagi bola, dia main di kamar, main di pekarangan, dialah Betul. yang akan menjadi pemain tim nasional senior mungkin di 2045, di 2050 50 misalnya. Yang dia yang akan menjadi tulang punggung tim nasional Indonesia senior ke depannya. Ya. Makanya investasinya harus dua. Elite development dan grassroots. Grassroots, oke. Dan grassroots ini yang sangat penting. Betul. Supaya jangan kita punya pelajaran. Tahun 97 Malaysia udah jadi tuan rumah Piala Dunia U20. Ya. Tapi kemana sepak bola Malaysia sampai dengan hari ini? Ya masih sama-sama aja kayak kita ini. Kita Nggak jangan jauh mengulang beda, hal ya? yang sama. Kita manfaatkan 3 tahun menuju Piala Dunia. Semua orang demam. Sehingga kalau bisa angka partisipasi orang yang main bola ini bisa terdongkrak 10 kali lipat bila perlu. Ya. Gitu. Bayangkan kalau semua orang jadi main bola, SSB siswanya jadi tambah banyak. Pasti banyak. Kompetisi juga pesertanya akan makin banyak. Betul. Main bola makin banyak. Jadi nanti untuk tim nasional, untuk elitnya akan lebih Lebih banyak pilihan ya. pilihan lebih berkualitas. Betul. Gitu. Nah, ini yang harus kita bangun. Terus Oke. kita galakannya apa lagi? Ya kan? Dari segi infrastruktur. Ya, Ya kan? Ini saatnya. betul. Bukan cuman stadion yang kita pakai Buat Piala Dunia. biar Piala Dunia, tapi untuk menciptakan demam itu kita bikinlah mungkin lapangan sintetis di banyak tempat Betul. supaya orang main bola. Fasilitas ditambah. Iya, kita manfaatkan gitu. Jadi kita investasi ini 3 tahun ini Iya. sebisa mungkin meledak nih. Begitu Piala Dunia selesai, habis itu kita nggak jadi tuan rumah Piala Dunia lagi, tetap Ini akan sepak jalan bola terus. kita akan Betul.
meningkat. Jadi itu harapan. Ini kan untuk grassroots sudah dijelaskan. Sekarang bagaimana soal dengan elite youth development ya? Oke. Nah, Sekarang kalau kita ngomong elite youth development, berarti kita mempersiapkan timnya. ya. Oke. Nah, bagaimana kita bisa, kalau saya boleh usul, kita mempersiapkan timnya, tapi juga ada investasi Oke. yang kita lakukan untuk jangka panjang. Seperti apa investasi? Elite development itu sendiri, menurut saya yang paling strategik dilakukan adalah, ya kan, tinggalkan TC jangka panjang. Oh, tinggalkan tes jangka panjang. Lalu? Jadi fokus juga dengan membangun Elite Pro Academy, ya kan? Kita punya 18. Semua paham kualitas latihan di tim nasional, kualitas fasilitas, kualitas logistik, semuanya tim nasional bagus. Ya. Di Klub klub masih di bawahnya, betul. gitu. Tapi sampai kapan kita mau gini? Nah, apa itu tidak akan jadi masalah dengan perbedaan itu? Pastinya itu akan menjadi masalah di awal. Tapi kita punya waktu 3 tahun. Oke. Mari ini kita gunakan sebagai momentum untuk menaikkan kualitas ya. yang ada di akademi klub. Gitu. Jadi investasikan dana itu, Ya. jangan hanya ke tim nasionalnya saja, tapi juga ke akademinya, supaya akademinya juga bisa leveling up. Oke. Sehingga nantinya bukan cuman satu dengan 25-30 orang, tapi kita punya 18. Oke. Jadi mungkin ada sekitar 300 pemain untuk satu kelompok umur aja ya. Iya. Gitu. Nah, gimana caranya? Menurut saya idenya nih, ini sekedar ini ya, perlu dirumuskan lebih baik lah teman-teman di PSSI yang lebih expert. Oke. Tapi ini saya hanya sekedar lontaran ide. Kenapa nggak bikin gini? Ya kan? Elite Pro Academy liganya jalan. Katakanlah untuk tim nasional U20 untuk World Cup, maka itu Elite Pro Academy U20 dan Elite Pro Academy U18. Iya. Katakanlah seperti itu ya. Kenapa nggak bikin gini? 3 minggu Liga Elite Pro Under 18, Under 20 main, ya kan? Coaching staff dari tim nasional dia turun ke akademi. Oke. Contoh, minggu pertama 1 orang pergi ke Persija, 1 orang pergi ke Persib, 1 orang pergi ke Persebaya dan seterusnya. Ya. Mereka turun, mereka observasi langsung, tapi juga mereka melakukan mentoring langsung untuk bisa mengintervensi kualitas pemain latihan oke. di Elite Pro Academy. Minggu pertama stafnya mungkin pergi ke 6 klub, minggu kedua pergi ke 6 klub yang lain, minggu ketiga pergi ke 6 klub yang lain. Berarti dalam 3 pekan 18 klub itu sudah dikunjungi. Minggu keempat best player dari 18 Elite Pro Academy ini dikumpulkan, ada satu training center, tapi juga 18 coach dari Elite Pro Academy ini diundang juga untuk ikut TC. Mereka observe dan juga mungkin bisa dilakukan diskusi, coach education di situ. Ya kan? Misalnya sebelum mulai latihan, coachnya dikumpulin dulu, kita akan latihan seperti ini. Alasannya seperti ini, programnya seperti ini. Habis itu dia observasi, nanti bisa diskusi. Dilakukanlah training center 1 minggu aja. Ya kan? Tapi dengan mengundang 18 coach ini. Lakukan 1 minggu, balik lagi habis itu ke klubnya. Ke klub. Lakukan lagi hal yang sama. 6 klub dikunjungi oleh staff, coaching staffnya pelatih tim nasional. Mungkin yang pelatih yang bulan lalu pergi ke Persija mungkin pergi ke klub yang lain. Tukar mungkin. Atau gimana strateginya? Sama. Monitoring, mentoring, ya kan? Semuanya dilakukan. Bisa ngambil data, bisa segala macam. Dilakukan itu terus. Ya kan? Dilakukan 3 minggu latihan dan kompetisi. Kompetisi jalan ya, Sabtu Minggu tetap main. Jadi misalnya Coach Ricky pelatih tim nasional, Coach Ricky datang ke Persija. Selama seminggu Coach Ricky monitoring dan mentoring. Kalau Coach Ricky mau kasih masukan, mau mengintervensi latihan, mau apa semua, program-program, mau ngambil data, lakukan. Habis itu nanti hari Sabtu Coach Ricky observasi gimana di liga. Pertandingan. Terus Coach Ricky lakukan itu 3 minggu akademi, 1 minggu tim nasional, 3 minggu
akademi, 1 minggu nasional, 3 minggu. Terus kemudian nanti ada saat-saat tertentu, mungkin tim nasional training center mungkin 1 bulan. 1 bulan. Oke. Lebih lama. Pada saat liga libur kompetisi sebulan. Iya, iya, iya. Nanti lakukan lagi 3-1, 3-1, 3-1. Habis itu 1 bulan lagi. Iya. Saya rasa kalau seperti itu, ya kan, dalam waktu yang 3 tahun, dalam waktu 1 tahun aja, Iya. kita punya akademi ini udah akan Akan mendekati naik, betul. levelnya dengan latihan tim nasional. Tim nasional. Dan komunikasi akan lebih rapi. Kemudian proses scouting akan lebih mudah, proses monitoring, pengambilan data semuanya juga akan lebih integrated. Dan yang paling penting adalah itu kita lakukan terus ya sampai dengan World Cup. Kadang-kadang mungkin mau sebulan ke Eropa, silakan. Mungkin balik lagi 3-1, ntar pergi 2 minggu. Nanti kadang-kadang ada TC yang 3 minggu, mau ada TC yang sebulan, mau ke Eropa, lakukan. Iya, iya. Tapi tetap nih di-combine 3-1 ini itu ya. terus jalan. Artinya ini buat kesinambungan dengan akademi kan? Betul, Iya. betul. Sekarang Coach Ricky bayangkan, ketika itu sudah berlangsung sampai Piala Dunia 2023, Piala Dunia 2023 selesai, masih ada bekasnya. Iya, iya, betul. Masih ada bekasnya. Kenapa? Ilmu yang sudah dikasih coaching staff tim nasional bisa diturunkan ke adik-adiknya. Iya. Metode yang sudah dibiasakan itu bisa terus dilestarikan. Jadi ini ada bekasnya nih. Betul. Ada legacy di sini. Kalau training center jangka panjang, bekasnya hanya ke pemainnya. Iya, iya. Begitu Piala Dunia selesai juga. pemainnya akan jadi pemain senior, ya sudah. Tapi ya tetap yang tadi nggak terjadi perubahan. Kualitas tim nasional di sini, level akademi di sini. Betul, betul. Jadi tidak ada investment untuk jangka panjang, tidak ada leverage, leveling up. Akhirnya ya kembali lagi begitu Piala Dunia selesai kita mulai lagi dari nol. Dan itu yang sudah sering terjadi. Sudah sering terjadi. Betul. Padahal Piala Dunia ini tadi memberikan suatu gairah kepada semua elemen, termasuk di Elite Pro Academy ini sendiri. Iya. Betapa bersemangatnya Elite Pro Academy ketika misalnya ini dikonekkan dengan program Betul. tim nasional gitu. Jadi ini yang harus dibangun, dan setelah itu Piala Dunia selesai nggak pusing, akademi kita udah kuat. Betul. Habis itu mau siapapun pelatihnya, mau turnamennya apapun, sekarang kita pusing. Oh, Piala Dunia berubah, berarti pemainnya ganti, tahun kelahirannya ganti. Kita pusing. Oh, kita yang ini nggak pernah persiapan, nggak pusing. Kenapa? Kalau Karena program ini udah jalan semua, nggak pusing. Ya udah. Oke, kemarin pemain 2001. Ya. Sekarang batal Piala Dunianya, ganti 2003. Nggak apa-apa, 2003 ada. Betul. 2003 udah latihan dengan konsep yang sama. Betul. 2003 udah kompetisi juga. Nggak pusing. Ya. Gitu. Tiba-tiba ganti lagi jadi 2000 berapa? Nggak pusing. Karena semua pemainnya sudah masuk ke satu sistem, dan sistemnya ini sudah terbangun. Jadi ini harapan saya tadi, Piala Dunia U20 jadikan ini sebagai momentum untuk bangun grassroots dan bangun sepak bola elit. Bukan cuma membangun tim nasionalnya saja. Ya. Tapi membangun komponen-komponen di sepak bola nasional sehingga setelah Piala Dunia sepak bola Indonesia jadi lebih baik. Betul. Yang lebih baik bukan cuma tim nasionalnya saja atau timnya saja, tapi yang lebih baik semuanya. Iya. Begitu. Nah, ini yang ya mudah-mudahan Betul. impian kita bisa seperti itu. Ya, karena memang problem terbesar adalah bagaimana klub-klub akademi ya, selain ya oke, mungkin Persija sudah berjalan, tapi ada masih banyak klub yang juga belum, ya masih tertinggal lah secara akademi atau secara youth development-nya masih belum berjalan. Nah, ini sebuah ide bagus, semoga ini bisa bisa dilaksanakan ya gitu ya. Harapannya begitu. Saya yakin klub-klub lain memang ada yang mungkin saat ini belum aktif. Ya. Elite Pro Academy-nya. Tapi kalau ada program gini langsung aktif pasti. Betul, betul. Karena ada semangat. Iya, iya. Kita nih sebenarnya punya keinginan yang sama kan. Kita kan pengen sepak bola Indonesia maju. Iya. Gitu. Jadi keinginan untuk memajukan sepak bola ini sebenarnya datang dari semua pihak. Betul. Dan ini yang harus diakomodir dan dimanfaatkan. Gitu. Ya kalau kompetisinya nggak ada, kegiatannya nggak ada, programnya nggak ada, kadang-kadang ya
tidak motivasi juga kan. Betul. Ya untuk apa kan gitu. Tapi kalau programnya ada connect dengan Piala Dunia, dengan tim nasional, ya kan, klub dilibatkan, Elite Pro Academy dilibatkan, ini gairahnya pasti akan meledak, dan ini jangka panjang. Jadi bukan cuma Piala Dunia ini. Piala Dunia lebih selesai, dari Piala Dunia lagi, jalan terus karena akan membangun sistemnya itu. Ya. Karena yang dibangun adalah tata kelolanya, sistemnya gitu. Oke. Nah, sekarang terakhir Coach Ganesh, apa kira-kira yang coba sebagai closing, apa kira-kira yang coba sekarang Persija mau buat untuk tadi sudah dijelasin soal liga internal dan segala macam. Nah, tahun ini targetnya apa nih Persija? Tahun ini dulu. Tadi targetnya kita tetap nggak berubah. Oh, target masih. kita tetap harus mencetak pemain menuju tim utama. Ya. Gitu. Tapi yang tadi ada target sasaran antara, bahwa kita kepengen mempromosikan permainan sepak bola. Oke. Jadi bagaimana yang tadi saya katakan, yang tidak main bola jadi main bola. Yang sudah main bola lebih rajin lagi, ya kan, sehingga harapannya nanti kita akan punya numbers yang besar, angka partisipasi yang tinggi, ya. Dan ujungnya adalah kita akan punya talenta yang lebih baik. Oke, luar biasa. Sore ini percakapan yang cukup menarik sekali. Dari membahas soal Persija, filosofinya, dan kegiatan-kegiatan apa saja yang mencoba lakukan oleh Persija di Persija Development ini, dan juga Persija Academy. Dan tadi yang sangat menarik soal pembahasan tentang Piala Dunia ya. Piala Dunia bagaimana kita jangan melihat Piala Dunia, mindsetnya harus berubah. Jangan melihat Piala Dunia sebagai sebuah tujuan akhir, tapi malah sebagai langkah awal gitu. Ya, modal awal. Ya, modal awal. Artinya masih banyak lagi yang harus dilakukan setelah Piala Dunia, karena memang jadi PR terbesar apa yang setelah Piala Dunia. Kita nggak usah bicara Piala Dunia, bicara soal semifinal, perempat final. Ya oke, itu ada prestasi yang kita inginkan. Tapi yang lebih penting dari itu adalah bagaimana setelah Piala Dunia itu sistemnya bisa terbangun dan bisa berjalan terus. Jadi kalaupun di Piala Dunia mungkin kita semifinal, juara atau apapun, ya. Tapi kalau setelah Piala Dunia masih harus tes jangka panjang. Kualitas akademi kita masih jauh dengan kualitas tim nasional. Ya. Terus orang yang main bola masih sedikit. Betul. Ya menurut saya kita tidak sukses. Ya. Tapi kalau misalnya setelah Piala Dunia, mau kita cuman di penyisian, mau kita masuk perempat final, mau kita semifinal ataupun juara, tapi yang lebih penting adalah kita punya kualitas Elite Pro Academy sudah selevel dengan tim nasional. Betul. Kita punya angka partisipasi orang yang main bola udah semakin naik 10 banyak kali lipat, udah makin banyak yang main bola. Itulah saya rasa prestasi yang sebenarnya. Gitu. Jadi masyarakat juga harus melihat bahwa prestasi sepak bola itu, kalau kita bicara kebijakan dalam hal kebijakan, itu bukan cuman yang skor pertandingannya. Tapi juga ada hal-hal yang kaitannya dengan KPI infrastruktur, KPI metodologi dan seterusnya. Oke. Terima kasih buat waktunya Coach Ganesh sore hari ini. Semoga apa yang kami berdua bicarakan sore ini juga bisa memberikan pengharapan baru nih ya, untuk terutama para teman-teman di PSSI, juga mungkin untuk Kemenpora, pemerintah, untuk melihat sebuah animo bahwa sepak bola ini animo besar tapi masih kurang ternyata. Kita butuh lebih lagi supaya sepak bola makin terkenal, makin banyak yang partisipasi, dan kalau makin banyak partisipasi, animonya jangan cuma nonton tapi main. Animonya jangan cuma penonton banyak tapi mainnya dikit gitu. Nah, harusnya digerakin lagi sebagai penonton menjadi pemain sepak bola, dan itu akan membuat Indonesia semakin hari semakin lebih baik dalam sepak bolanya. Terima kasih buat waktunya, dan terima kasih buat Anda semua yang sudah menyaksikan Ricky Nelson Coaching. Sampai jumpa.